Pasca pihak panitia acara tampil untuk membantah peristiwa pengeroyokan terhadap Ustadz Solmed di Serang, Banten, inilah saling tuding yang makin memanas. Membantah keterlambatan Ustadz Solmed tidak disengaja oleh panitia, melainkan kesengajaan dari Ustadz Solmed sendiri yang kabarnya masih beristirahat di hotel. Pihak pengacara Ustadz Solmed pun kembali menegaskan bahwa hal itu adalah fitnah. Itu tidak benar. Bohong, itu bohong. Iya, bohong itu. Jadi bohong. Jadi itu hanya alasan saja. Pak Solmednya kemana terus terang Pak? Dia lagi syuting katanya. Pak, cepat, warga sudah resah. Ini sudah jam berapa Pak? Terus belum makan. Tunggu Bu, Ustadz katanya belum makan, kata dia. Jadi beliau sempat istirahat kurang lebih setengah jam di Hotel Aston itu. Padahal warga itu sudah keadaannya sudah resah gitu. Itu fitnah yang paling kejam tuh. Ustadz Solmed mengatakan kepada saya ya bahwa dia merasa dipermainkan oleh pihak panitia ya, karena pihak yang menjemput juga ternyata orang yang wallahu alam apakah tahu jalan atau tidak, atau memang justru menyengaja mengkondisikan sehingga agar Ustadz Solmed datang terlambat. Dan keterlambatan saya ini dikarenakan pihak panitia yang menjemput yang 3 kali merubah tempat penjemputan. Namun, tidak hanya soal keterlambatan Ustadz Solmed tiba di tempat acara, pihak panitia menuding Ustadz Solmed telah berbohong soal honor yang dipatok sebesar 25 juta rupiah. Namun benarkah terkuak bukti baru bahwa ternyata ada pihak tak bertanggung jawab yang mengaku sebagai manajemen Ustadz Solmed untuk menipu warga Serang untuk mendapatkan honor sebesar 25 juta rupiah itu? Yang tidak mengaku bahwa dia tidak sepeser pun menerima bayaran ya, tidak sepeser pun. Padahal itu jelas MOU ada, bukti transferan juga ada. Kemudian pada tanggal 15 Maret 2016 baru terjadi transaksi 50% dibayar. Itu memang kesepakatan kita, kesepakatan manajemen Ustadz Solmed dan panitia gitu ya. Jadi memang itu 50% sudah kami bayarkan gitu. 7 juta. Ini itu orangnya Solmed manajemennya. Iya. Asep Ubaidillah itu panitia. Nanti kita bisa sama-sama lihat di sini dengan saudara Iksan Syakban. Nah ini Iksan Syakban ini siapa kita nggak tahu nih. Tapi dia mengatakan mengatasnamakan manajemen Ustadz Solmed. Padahal Ustadz Solmed nggak pernah merasa memberikan kuasa kepada saudara Iksan Syakban. Logonya ini jelas logo palsu. Nanti kami tunjukkan logo manajemen Ustadz Solmed yang benar. Ya, bernama Bos Dai Manajemen. Alamatnya juga beda. Sini bayarannya 7 juta ya. Pihak kedua sepakat untuk memberikan uang transport untuk Ustadz Solmed sebesar 7 juta rupiah yang akan dibayarkan dalam 2 termin, yaitu termin pertama sebesar 50% atau 3,5 juta saat ditandatangani perjanjian, ditransfer melalui rekening BC atas nama Weni Anggraini. Nah ini juga nggak bener nih. Biasanya Ustadz Solmed selalu transfer ke rekening atas nama yang Ustadz Solmed itu sendiri. Lalu benarkah pihak Ustadz Solmed siap mengambil langkah tegas untuk segera mencari dan menyeret sang pelaku yang telah menipu dan memalsukan data dengan pasal penipuan serta pencemaran nama baik? Tentunya hal ini tidak bisa kita biarkan dan kita akan menempuh jalur hukum agar tidak disalahgunakan kembali di kemudian hari oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Meninggalkan teka-teki di balik kasus pengeroyokan terhadap Ustadz Solmed, inilah teka-teki yang menyelubungi putusnya aura kasih dari penyanyi bersuara romantis Glenn Fredly. Apa yang membuat Aura Kasih putus dari Glenn? Lalu benarkah pasca putus Aura Kasih masih belum bisa move on alias terus galau? Benarkah kata-kata bermakna di Instagram miliknya ingin ditujukan kepada Glenn Fredly? Gak apa-apa. No komen. Ya baik-baik aja kan ya gitu. Sendiri, udah biasa sendiri. Asal jangan bilang terlalu lama sendiri aja. Kesedihan itu kan gak selalu harus ditunjukin. Tapi ya aku bilang kalau kesedihan bisa dilawan, bisa ditutupin dengan sesuatu yang positif. Nanti datang dari diri sendiri kan malah jadi bukan berarti gue galau tapi gue happy, nggak gitu lah. Itu
nggak manusiawi menurut aku. Orang sedih ya pasti manusiawi. Positifnya ngapain aja sih? Positifnya kerja, kalau aku kerja. Ya, kalau kalian lihat Instagram aku tuh, aku suka banget isi quote. Itu tuh istilahnya message buat orang yang lihat postingan aku. Sekarang milih, mendingan saya pamer barang apa saya pamer quote? Lebih mengedukasi yang mana? Kan aku sebagai entertainer lah yang kerja di entertain gitu. Orang yang lihat juga pengen dong jadi panutan nggak sih nih orang gitu. Ya aku kasih quote-quote yang baik dong. Aku pribadi lebih dari dulu ya, lebih memasrahkan semua sama Tuhan gitu.